وأما حفظ ما يجب من كل واحد منها فالذي يتعين فرضه من علم التauhid yang diwajibkan oleh masing-masing terhadap masing-masing ya, atas masing-masing orang Islam daripada ilmu pengetahuan tauhid, yaitu tentang ma ta'rifu bihi usuluddin, sekadar tahu dasar-dasar agama, wa huwa yang pertama anna la ilaha aliman, bahwa engkau ada yang mempunyai, yaitu Tuhan yang maha tahu, qadiran, maha kuasa, muridan, maha berkehendak, tidak ada sesuatu yang terpaksa oleh dia. Hayyan, dia maha hidup yang menghidupkan, tidak ada yang menghidupkan dia. Mutakalliman, berkata-kata dengan kata-kata yang qadim juga sesuai dengan zatnya, dan kata-kata yang tidak menyerupai yang baharu, tidak menyerupai kata-kata makhluk. Sami'an basira, dia maha mendengar, bila jarihatin wa hadaqatin wa la'udhunin, maha mendengar dan maha melihat, tapi tidak seperti yang ada pada anggota tubuh manusia daripada mata dan telinga misalnya. Tidak ada kelopak mata ataupun telinga. Ialah ini tajsim, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kita tidak beretikat itu. Dia maha mendengar sesuatu yang tidak terdengar pun, sesuatu yang maha mendengar segala yang nampak, maha melihat segala yang terdengar. Malahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, bukan dengan ada otaknya wa qalbin ataupun hati, tidak. Jadi falaisa sam'uhu ka sam'il makhluq alladhi huwa quwwatun wa da'atun fi maq'adis simahi tawaddu idraku al-aswat ala usul hawa al-usul, tidak. Bukan seperti pendengaran makhluk yang mana dia adalah suatu kekuatan atau power yang ada pada gendang telinga. Di situ tergantung pada gendang telinga itu untuk mendapatkan suara-suara melalui udara misalnya yang menyampaikan kepada panca indera. Begitu juga maha melihat penglihatannya tidak seperti makhluk. Seperti itu. Wahidan la syarika lahu, dia satu, esa, tunggal, tiada tara, tiada tandingan dan tiada bandingan. Satu pada zatnya, satu pada segala sifatnya, satu pada segala asmanya. Tidak ada yang menyamai. Wala aktsarul ulama innal wahid wal ahad makna wahid, ada wahid, ada ahad, antara nama Allah ya. Sebagian ulama mengatakan itu artinya satu saja, sama wahid dengan ahad. Tapi ada kemudian yang membedakan ya. Panjang dibahas ya, sebagaimana Al-Azhari mengatakan al-farqu bainal wahid wal ahad fi sifatihi annal ahad bunya li nafyin ma yuzkaru ma'al adad. Ahad itu binanya, susunan katanya untuk menafikan bilangan. Aila thaniyalah, tidak keduanya, hanya satu-satunya. Ahad, satu-satunya. Ada wahid itu nama untuk limuftadihil adad, ya, pembuka dari bilangan, kan satu, dua, gitu ya. Itu untuk makna bahasa, tapi untuk makna dinisbatkan kepada Tuhan, wahid dan ahad sama. Al-ahad la thaniya lahu, tidak ada keduanya. Sebagaimana wahid al-munfarid, yaitu yang tunggal, alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada bandingan. Sama dengan wahidan la syarika lahu, tidak ada sekutunya. Tidak ada Tuhan selain dia. Misalnya ada lagi sekutu teman, sekutu teman. Nah,
punya teman Tuhan selain Dia. Tidak ada dewa-dewa yang lain, tidak. Dia satu, wahid la syarika lahu, wahdahu la syarika lahu, muttasifan bi sifatil kamal. Dia bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Dia maha sempurna. Ya. Tidak ada munazzahan. Apa maknanya sifat kamal? Munazzahan 'anil nuqsan, suci daripada kekurangan. Jadi ilmunya sempurna, kekuasaannya sempurna, tak terbatas, alamnya, pendengarannya, penglihatannya, tidak ada batasan. Suci daripada kurang. Mubarrak amma la yaliqu bihalihi wa qudsi, daripada segala aib, segala cacat, ya, yang menafikan kesempurnaan. Muqaddasan an yahwiyahu makanun fayusharu ilaih, maha suci dari bertempat sehingga bisa tunjuk di situ tempatnya. Au tawammahu jihad, atau terkandung oleh arah di sana, di situ Tuhan maha suci. Tapi kemudian ini penjelasannya, wa inna makhtussatis sama bi raf'il aidi. Kenapa kita mengangkat tangan ke arah langit? Bukan itu artinya bahwa Tuhan bertempat di sana atau arahnya di atas, bukan. Ya, ketika kita berdoa kita menadah ke atas, ke langit. Li'annaha ju'ilat qiblatul ad'iyah. Memang atas, arah atas langit itu adalah dijadikan sebagai kiblat, gitu. Kiblat apa? Kiblat segala doa, bukan karena Tuhan di atas. Ya, maha suci karena arah itu ciptaan Dia. Segala tempat Allah menciptakan, segala masa Allah yang menciptakan. Bagaimana Dia diliputi oleh ruang dan waktu? Maha suci Allah dari itu. Nah, daripada diliputi oleh makhluk. Jadi kenapa kita berdoa ke atas? Dia kiblat, sebagaimana Ka'bah dijadikan kiblat untuk orang sholat menghadap ke sana, bukan Tuhan di situ, atau bukan kita menyembah batu. Tidak. Dan Allah mentasyriqkan itu. Ya, la yuqal Allah Ta'ala fi jihadil Ka'bah. Jangan dikira begitu bahwa Allah itu bertanya di arah kiblat sana. Ya, kama taqaddasa an yuhad ayyuhu zamanun. Ya, sebagaimana Dia maha suci daripada dibatasi oleh waktu. Allah Ta'ala munazzahun an dzalika semuanya. Balkana Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada qabla an khalaqaz zamana wal makana, sebelum menciptakan waktu dan tempat, wal arsya wal kursiyya, sebelum singgasana arsy, sebelum kursi, was samawati wal ardhin, sebelum 7 betala langit, sebelum 7 betala bumi. Lalu di mana Dia? Tidak berlaku. Aina kaifa mata, kapan Dia, bagaimana Dia, di mana Dia, ini tak berlaku untuk Tuhan. Tidak berlaku. Wa huwal ana, jadi huwa al-an, sekarang ini alama alaihi min sifatil azaliyah, yaitu alama huwa kan, sebagaimana yang tidak berubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya? Yaitu Tuhan. Itulah Tuhan. Tidak terjangkau oleh akal kita. Tidak terjangkau oleh akal. Ya, al-an Dia huwa al-an ma alaihi min sifatil azal. Kama kana, sebagaimana asalnya. Bukan asalnya tidak ada tempat, Dia ciptakan tempat lalu Dia tempat. Tidak ada waktu, Dia ciptakan waktu lalu Dia berwaktu. Subhan
makan, kamakan, kamakan, sebagaimana dahulu sama. Jadi tidak pernah berubah. Dia artinya jadi tidak ada perubahan, tidak ada yang baru. Baru perubahan adalah sifat makhluk. Qabla khalqihi zaman wal makana wa ghairuhuma wa ba'inan an khalqihi. Nah, lalu Allah menyatakan dirinya itu dinyatakan kepada makhluknya ini bisifatih ta'aliyah, dengan segala sifatnya yang mulia tadi. Tapi laisa fi dzatihi siwahu, pada zatnya tidak ada selain dia jalla wa azza, jalla wa azza wa la fi siwahu dzatuhu syarifah. Zatnya tidak ada pada selain dia. Selain dia tidak ada pada zatnya yang mulia. Tidak ada menyatu. Ya, tapi tetap bisa juga. Karena segala sesuatu hidup bergerak karena dia. Terpisah karena terpisah. Satulah, tidak. Tidak satu. Allah nurus samawati wal ardh. Jadi cahaya yang ada pada lampu kita tidak bisa sebut dia lampu. Itu cahaya lampu, bukan lampunya. Tapi terpisahlah. Cahaya dari lampu tidak. Dia sinar dari lampu itu, tapi dia bukan lampu. Jadi apakah dia lampu? Satu dengan lampu tidak. Tapi juga terpisah. Subhanallah. Lalu bagaimana itu? Subhan. Cermin. Nah, ini kalau untuk pendekatan paham, bukan mensifati Tuhan, tapi pendekatan pemahaman, sedikit mendekatkan. Sebagaimana cermin kita lihat, dia bukan kita. Ya, ini cermin. Ada gambar, kita gambar, tapi bukan kita juga. Nah, sehingga buat muqaddasan an tabayyuri min halin ila halin, suci Allah itu daripada perubahan keadaannya, wal intiqal min makan ila makan, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kalau di sini rasanya kalau ke Mekah kena umroh dekat Ka'bah lebih dekat Tuhan, lucu lagi. Di sana ingat Tuhan, di sini ingat Tuhan. Memang Tuhan di sana, di Mekah. Bagaimana? Tidak. Tuhan tidak pindah-pindah. Tidak berubah. Bahkan intisal wa infisal, pada hakikatnya tidak bisa disifati bersambung ataupun terpisah. Bukan ini, tidak bisa terpisahkan, bersambung karena sifat itu. Karena semua ini yang disebutkan tadi, pindah-pindah, berubah-ubah, sambung, bisa, semuanya adalah sifat-sifat makhluk, sifat-sifat ciptaan, sebagaimana kekurangan, wadzalika nuqsan, segala kekurangan seperti al-jahli wal ajzi wal khassi was sama. Ini sikap mustahil bagi Tuhan, ya. Kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmampuan, kebisuan, ketulian, kebutaan dan semacamnya adalah mustahil bagi kita Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Jadi munazzah anil nuqsani wazzawal, suci daripada kesirnaan, dia tetap tidak pernah sirna. Ya latifan lam yazal utubina fi manazal, innaka latifun lam tazal utubina wal muslimin. Ya latif, kalau bahasa Banjar kan latif itu halus, kecil. Subhanallah, adalah yang kecil itu besar. Dia latif, tapi dia azim. Tapi bukan tidak artikan latif itu kecil untuk Tuhan. Yang maha lembut, lembut itu kecil.
lutfullah ya kita yang paling dekat ini udah bisa diartikan lemah lembut ataupun kecil, tidak, tapi dia kasih sayang, latif, latif, ya latif. Allah itu pun ini tidak mewakili, tapi pakai bahasa apa lagi kita artikan rahman, rahim, latif itu dengan kasih sayang. Nah, itu artinya mau bahasa apa lagi kan? Lain bahasa pendekatannya itu, tapi tidak memenuhi. Ini bahasa tidak mewakili seperti yang kita pahami kasih dan sayang untuk Allah. Tapi Allah kemudian yang mengenalkan dirinya bahwa Dia adalah Latif. Allah Latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya Maha Latif, kasih sayang kadang turun. Nah, Allah tidak ada yang berlebih. Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan ya. Nah, ini ya Latif ini di antara asma Allah yang banyak diceritakan para walinya. Ya Latif, Syekh Umar Mukhtar bin Abdul Rahman As-Segar yang sering kita dengar dari Sayyidina Karamah, ya Umar Mukhtar. Di antara walinya ini 1000 kali dia dalam satu nafas, 1000 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif. Oke, kita amalkan ya. Nah, diamalkan kalau kita punya guru-guru ijazah, jadi guru sekumpul dan lain-lain. Pernah mungkin saya sebutnya 129 kali. Dan baca pagi sore, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Oke, ada maksudnya ya Latifan lam yazal, wahai Allah yang Latif. Sudah kan? Kita artikan Latif aja. Rasakan Latif. Yang jelas dia adalah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Santun, hadapannya ringan, murah hati. Kalau bahasa kita itu Indonesia, kadang sayang. Allah sudah memaafkan. Latif, ya Latif lam yazal, wahai Allah yang Latif, lam yazal, senantiasa, karena berubah. Lam yazal Latif, wa Latif, lam yazal. Oke, ultuh bina fi mana, ya Allah, barengi kasih sayang dengan apa yang turun lina kepada kita ini. Allah yang turun kepada kita, al-masaib wal fitan wal imtihan wal ikhtibar dan musibah segala macam. Ya, malapetaka, bencana, mara bahaya, penyakit segala macam ini. Nazilah, nawazil yang turun. Ya, al-masaib, musibah. Kita minta ultuh bina, turun dia. Memang dunia tempatnya itu, tempatnya balwa, tempatnya bala dunia ini. Memang tempatnya, bukan surga ini. Nah, tapi kita minta latafah, kita minta lutfullah, kita minta kelemah lembutan tadi, kasih sayang Allah di dalam yang nazar, sehingga kita bisa terhindar, tertimpa pun kita bisa tabah. Ayo, ultuh bina fi ma nazar. Oke, kalau kita ikrar innaka latifun lam tazal, karena kau masih senantiasa latif. Nah, kalau berdoa jangan doa sendiri-sendiri. Semua saudara kita semua kita doa ultuh bina wal muslimin. Nah, kasih sayang kami, kasihani kami, belas kasihani kami dan semua orang-orang Islam. Kasihani ya Allah. Nah, ingat ya, kita Allah menjadi Latif bukan tergantung kita punya doa, tapi supaya kita ingat, supaya kita beriman Allah itu Latif. Allah mengasih sayangi manusia segala makhluknya, khususnya orang Islam dan beriman, tidak tergantung kita berdoa, karena memang itu adanya Tuhan.
tatma'innu qulubuhum bidzikr. Dia nyaman hatinya ketika ingat Allah. Allah Latif, Allah Rahman, Allah Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala munazzah. Itu hati yang memiliki kita nih, yang menciptakan kita, memelihara kita, itu sempurna, suci dari segala kurang, wazawa dan kesirnaan. Dia tetap, dia senantiasa, ya, wal fi ziyadati kamal mustaghniyan an ziyadatil istiqmal, full kesempurnaan, tidak ada kurang lagi, ya. Wa dalalatil hududz, dia munazzah juga daripada apa? Dalalat muqaddasah an dalalatil hududz, maha suci daripada petunjuk-petunjuk yang barat. Artinya apa? Dalalatnya seperti arah tadi, min jihatis sid, arah yang 6 itu. Arah 6 itu mana saja? Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Maha suci dia. Ad-dalalat itu dalalat petunjuk-petunjuk, semua dibahas. Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah itu barat. Itu makhluk, maha suci dia. Munfaridan bil qidam an kulli muhdith, an kulli muhdith. Cuma dia saja yang berdiri, tunggal, munfarid, esa, hanya dia yang berdiri, itu dia. Lainnya ada dari berdiri. Kalau ada selain dari berdiri, ya itu Tuhan. Kalau ada selain dia ini yang berdiri, yang lebih dahulu, ya Tuhannya itu. Nah, wajib tuh, mustahil selain itu. Jadi yang selain dia itu baru semuanya diciptakan. Andai kita belum tahu siapa dia itu, pokoknya ilah harus ini, wajib ini. Kemudian diterangkan oleh tulisannya bahwa la ilaha illallah, dia sama nafsah dengan lafaz yang mulia ini, Allah. Dia menamakan dirinya Rasul yang sampai kepada kita. Ialah kita cari ini ilah ini yang disembah-sembah ini. Adalah yang bersifat ini semua. Ya kan? Tidak. Illallah. Dia namanya Allah. Munfaridan bil qidam an kulli muhdatsin. Ya. Itu diantara dasar mengimani kewujudan ilah, Tuhan yang maha sempurna. Ya, nanti kemudian ada khusus biasanya orang mengaji, ya, sama guru di majelisnya, di sekolahannya, di pesantrennya, itu harus diajarkan ini. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqamah. Mula-mula wajib atas manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhannya secara ini, istiqamah dengan bagaimana dia ini mau hamba, mau mengabdi, mau berkhidmat, melayani kepada tidak dikenal. Dia ada kemudian kalau di sini yang masyhur sifat 20 biasanya lah. Nah, itu dengan bahasa Melayu yang disusun oleh Mufti Betawi pada masa itu, Sayyidina Habib Utsman Ibnu Abdullah bin Yahya. Ya, itu yang dibaca dulu juga di Sukabumi dibacakan. Saya mengalami guru pada perempuan kalau hari Sabtu pagi saya ikut hadir. Walau pengajian perempuan saya hadir, tapi bukan hadir bersama perempuan, hadir di rumah dan di televisi. Ya, nah itu sudah selesai. Sampai di situ diterangkan. Itu di antara usuluddin, dan yang di antara termasuk yang dibahas dalam usuluddin yaitu bidang ilmu dasar agama
menyandingkan bahkan mensejajarkan makhluk yang bukan Tuhan adalah Tuhan yang menyandingkan. Dari mulai bahkan dia adalah makhluk yang mula-mula dicipta, makhluk hakikat Muhammad SAW. Ya, sehingga kemudian semua bersyahadat, semuanya bersaksi, alam arwah, para malaikat semua, bahkan nabi-nabi semua, para rasul diangkat ya. Sebagaimana riwayat Sayyidina Adam, dari mulai dia merupakan nama itu, dia sudah melihat di tiap-tiap harus tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kada kawan, garis sudah Tuhan menentukan. Memang bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, tapi Tuhan sudah menentukan, termasuk irodanya, termasuk kehendak. Allah menghendaki ketika hendak dikenal Tuhan dan hendak dikenal, hendak dimakrifati, dia menciptakan makhluknya berupa nur. Nur yang nur itu min nuri, daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan ada riwayatkan begitu bahwa qadha min nurillah, jadi tetapi ada perselisihan makna riwayat. Ada riwayat-riwayat yang muskil untuk dimengerti, pelik, ialah perlu takwilan, mu'awwal, ditakwilkan. Tapi ketika bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Al-Badawi di dalam shalawatnya Nurul Anwar, bahwa seorang adalah nur daripada segala anwar itu. Jadi anwar-anwar yang kita lihat, jadi nur itu cuma satu, itu Nur Muhammad SAW. Yang mana Nur Muhammad itu Nurullah, Allahu nurus samawat. Jadi Allah dari cahayanya yang digenggam dan dikatakan kuni Muhammad, qadha min nuri. Ini letter konteks, teksnya seperti ini, teksnya, oke? Di dalam hadis itu teksnya seperti itu, genggaman dari cahaya, dan kemudian Allah mengatakan qadha kuni Muhammadan, jadilah Muhammad. Kemudian segala segala sesuatu apapun diciptakan dari nurnya. Khalaqtul asya' min ajli, ya, wa khalaqtuka li ajli, laulaka ma khalaqtul aflak, ma khalaqtul aflak. Ini riwayat yang kita yakini, walaupun di sana ada khilaf. Jadi ini tidak bisa diganti. Ada iman seseorang, belum Islam seseorang, kalau cuma la ilaha illallah saja. Itu orang Nasrani mengakui Allah Tuhan, sesat. Orang Yahudi itu mengakui Allah Tuhan, dia dimurkai oleh mereka. Tidak cukup mengimani Musa, Isa dan semua nabi, dan mengimani Nabi SAW. Allah tidak terima. Allah tidak terima. Justru dakwah semua nabi, daripada Nabi Adam, Rasul sampai kepada Sayyidina Isa, dakwahnya mengajak orang beriman kepada Allah dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yalah. Jadi begitu kita, ini usuluddin, pasti nih. Setelah mengimani Tuhan, ilah itu Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad, namanya Muhammad lah, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu abduhu wa rasuluh,
putra Abdullah. Kalau bahasa Arab jadinya Muhammad bin Abdillah karena dia mudhaf ilaih. Jadi kalau ditanya nama abahnya Nabi siapa? Abdullah, bukan Abdullah. Dula bukan. Tapi dia lafaz Allah dalam bahasa Arab itu ditafkhimkan, di bacaannya ditebalkan, tidak ditipiskan sebagai ta'ziman, mengagungkan dia. Allah, bukan Allah, tapi Allah. Abdullah, bukan Abdullah. Oke. Tapi kalau sebelumnya lafaz jalalain itu kasrah, dibacanya tadi Abdillah. Begitu ya, Abdillah. Siapa nama ayahnya Rasulullah SAW? Abdullah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, karena dia nahu Muhammad ibnu Abdillah, ibnu Abdillah, jadi dia ngaranya Muhammad, putra dari Abdullah. Abdullah ini putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang pakai tasdid toknya, bukan lamnya. Bukan Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Ya, abad, sebutan abad pada zaman itu bukan maknanya hamba. Dia bisa berarti budak. Nah, abad juga. Ini Syaibah, nama asli kain Nabi Muhammad SAW. Namanya Syaibah, Syaibatul Hamd. Dia ada ubannya, mulai kecil ada uban. Jadi dia punya paman, namanya Muttalib. Muttalib pamannya, saudara dari ayahnya. Ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Nah, jadi ketika dia memang mau merahasiakan si ponakan ini, jadi abah dan kain-kain Nabi ini itu membawa cahaya yang lain dari yang lain. Mereka ada sinar sendiri. Dan para ulama Yahudi, mereka Yahudi tahu itu. Mereka mau bunuh siapa yang membawa cahaya Nabi SAW. Itu cahaya Nabi yang Allah titipkan kepada di dalam surbinya Adam, berpindah-pindah. Jadi ada cahaya tersendiri, ada cahaya khusus yang tersendiri. Nah, sebelum berpindah itu nampak, kemudian pindah dari surbi Adam melalui istrinya kepada anaknya Syith, putra Adam yang menjadi Nabi alaihissalam. Begitu seterusnya, berpindah sampai kepada Abdul Muttalib. Nah, kainnya sewa-sewa. Jadi ketika itu dia sembunyikan, dia rahasiakan. Orang tanya ketika dia masuk Makkah, siapa ini? Ada abdi, ini budakku. Budak, pelayannya, khadamnya. Sehingga dikenal sama orang Abdul Muttalib, lebih dikenal nama panggilan. Kayak Nabi, ketua suku di bangsa Quraisy waktu itu ya, kepala seorang yang terhormat, seorang yang bijaksana. Pada masa dia itulah yang terjadi kelahiran Nabi di tahun gajah, yang datang Abraham membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah? Alam yajri Allah arsala Allah mengutus kepada mereka apa? Khairan ababil, bukan burung ababil yang ada burung ababil. Ababil itu berbondong-bondong. Khairan ababil, burung yang serangan pasukan burung ababil. Termihim di jalan dan setiap peluru ditujuk aja dari siji batu dari neraka. Tidak bisa melawan Quraisy waktu itu yang diketuai oleh Abu Thalib. Ya, tidak bisa melawan dengan gajah
senjata seperti itu. Datang Abdul Muttalib kepada kemahnya Abdullah. Ketika itu siapa kamu kepala sukunya? Ya, apa maksud kamu datang ke sini? Maksud saya datang ke sini untuk saya ambil harta saya tahu emas. Jadi semua termahnya diambil. Dia bilang saya mau ambil, saya punya omak peliharaan saya. Kata Abdullah, ini tempat yang kau sembah, saya mau hancurkan. Saya kira kau mau membicarakan tentang hal itu. Ternyata kau bilang masalah. Oh itu baru saya punya. Itu ada yang punya, itu roboh. Kamu berada bersama yang memiliki. Jadi kan bisa melawan sebenarnya. Ya Rob, kamu yang menjaga rumahmu. Kamu terlebih berbicara dan sedikit. Batu dari api, batu yang menyala, peluru. Ya, terlebih berbicara dan sedikit. Fajar kaos rumahmu seperti daun yang terbakar. Jadi dia daun yang terbakar. 16 semua mati. Itu Amul Fil. Di tahun itu, bukan pada saat kejadian itu. Di tahun kejadian Allah itu lahirlah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Ana bin Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Ini di antara yang pernah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika hendak maju berperang, ya kan. Dia membanggakan kakeknya salah berhormat. Jadi hati-hati ya. Jangan kemudian berani-berani mengatakan apa ibu Nabi, kakek Nabi, orang-orang yang tidak beriman. Ana khiyar min khiyar, kata Rasulullah. Saya pilihan dari orang-orang pilihan. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, semua dipilih oleh Allah. Sebagaimana sampai ada manis. Ya, saya dikeluarkan dari pernikahan. Bukan dari nikah, wala min sifah. Bukan dari sifah. Tidak ada dari kakek moyang Nabi SAW yang berhubungan secara sifat, yaitu zina. Tidak ada. Suci, Rasul disucikan. Bahkan semua Nabi, ya kan, apalagi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Allah Musa untuk disusukan dengan semua orang. Tidak bisa. Sampai ibunya sendiri. Ini Sayyidina Musa menceritakan bagaimana Allah menjaga kasihnya. Lalu kita berani-berani mengatakan bahwa abahnya Nabi kafir, ibunya Nabi kafir. Semua yang berhubungan Nabi dijaga oleh Allah. Bagaimana hadits itu Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW. Terus Allah tidak mau menyusu pada yang lain kecuali kepada Halim. Artinya Halimah Sayyidatul Halim As-Sa'diyah itu adalah manusia perempuan pilihan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ana bin Abdul Muttalib, saya putra Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib. Saya seorang nabi, saya bukan berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kakeknya, abahnya namanya Abdullah. Abdullah ini salah satu putra Abdul Muttalib. Ya. Ini nasab dari Muhammad SAW. Nasab itu bukan hanya furu, bukan hanya cabang, tapi usul. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yawm al-qiyamah illa sababi wa nasabi. Ujar sallallahu alaihi wasallam. Semua garis keturunan, semua sabab itu terputus hari kiamat. Illa nasab, kecuali nasab. Garis keturunanku itu bukan hanya keturunan ke bawah, ke atas, banyak dan seterusnya, tidak terputus. Sallallahu alaihi wasallam. Memang khiyar. Dia kasih Allah, pilihan Allah, Mustafa, Mujtaba, Muntakhab, Mukhtar, Safiyullah, Habibullah, Najiyullah, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad, dia Muhammad, dia terpuji. Ini Abdul Muttalib salah satu putra dari Hashim. Di balik adalah kenal ya, tahu ya abahnya Nabi. Datuknya bertinggalannya Hashim. Abdul Muttalib ini yang pelihara Nabi SAW sebenarnya ayahnya. Rasulullah SAW tidak mengalami ayahnya. Masih dalam perut ibunya meninggal ayahnya. Abdullah masih muda. Kan? Abdul Muttalib yang pelihara kainnya yang menjadi kafir
adilnya yang menanggung dia. Itu ya, karena kakek itu ya apa juga umur berapa? 6 tahun ya setelah meninggal ibunya Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi SAW. Ibn Abdi Manaf. Nah, ini di sini disebutin sampai situ aja nasabnya. Oke. Putra dari Abdi Manaf si Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Jadi dalam Muhammad nih tahu berapa artinya ya? Nama kekasih Allah nih, nama Nabi kita nih, dia alam, oke, dia nama. Muhammad itu nama. Secara bahasanya mangkul benis bin maf'ul. Yang ngaji di pondok nih, sorof apa dia paham ada wazan segala macam aku. Pian, wah aku gak paham ini sekarang dengar katanya. Masalah dia ngerti sedikit. Dia dari isim itu kata benda nama yang wazan apa namanya tasrifnya itu wazannya maf'ul. Maf'ul itu kan objek seperti Mahmud yang dipuji, Hamid dari isim fa'il basar begitu. Hamid seorang yang memuji, Mahmud yang dipuji. Ada wazan di mana dalam bahasa Arab fa'il, maf'ul, akil yang makan, makul yang dimakan, qari pembaca, makruh yang dibaca, katib penulis, maktub yang ditulis ya. Nah, dia dari maf'ul Mahmud tapi mudha'af yang ditad'if didobelkan, makanya dengan tasdid, mimnya tasdid jadi mudha'af, menjadi Muhammad dari Hamad asalnya, hak min dal asal Hamad pujian. Muhammad ini nama biasa digunakan liman kathurat khisaluhu al-hamidah, bagi seorang yang banyak sifat terpujinya. Kan gitu? Yang terpuji. Kita menamakan seseorang dengan Muhammad dengan harapan menjadi seorang yang terpuji, budi pekertinya, lakunya, apa katanya, ya, itu Muhammad, nama terbaik yang Allah pilihkan. Artinya Muhammad yang terpuji. Sumya bihi nabiyuna, dinamakan kita punya nabi dengan nama ini. Yang makhluk pertama cahaya tadi, pasti yang kasih nama kainnya tadi si Abdul Muttalib. Yang memberi nama tasmiyah itu kan, tasmiyah itu kan memberi nama. Yang berhak memberi nama itu abah atau bapaknya abah. Tasyriknya begitu syariat. Yang berhak ibu pak ya boleh, tapi seizin abah. Ya, ayah itu penyambung nasab anak itu kepada ayah, bukan dari ibu, kecuali dua, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Maryam alaihi wassalam. Kecuali dua perempuan ini, selain itu tidak ada. Isa bin Maryam, jadi Sayyidina Isa Rasul, seorang nabi itu, dia menjadi keturunan para nabi, nasabnya itu melalui perempuan. Sayyidatuna Maryam, Sayyidatun Nisa al-Batul, perempuan suci, Maryam bintu Imran. Yang kedua, Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Kata Rasulullah, semua anak itu innama asabahum wa nasabuhum bi'abihim, pengikat garis keturunan mereka bapak mereka. Ujar Muhammad SAW, ma khala walad Fatimah, selain anak-anak Fatimah fana abuhu wa asabahum, saya bapaknya dan pengikat garis keturunan. Asobahnya itu saya, asobah. Jadi dua ini, hanya dua perempuan ini.
Selain itu, garis keturunan dari laki-laki. Oke, yang mengikat keturunan itu apa? Jadi yang berhak memberi nama itu abah atau kakek, gitu ya. Ibu pan yang mengandung 9 bulan, ya boleh lah, boleh. Tapi sama abahnya, nah, kasih nama yang bagus ya. Hasim asma'akum, kata Nabi SAW, nama tud'una yaumul qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian kira di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Wa hasinu asma'akum, maka bagusin nama, kasih nama anak yang bagus dengan artinya nama yang Islam, nama yang bukan doa. Jangan asal kasih nama sok keren, ya. Jadi ini kainnya yang kasih nama, karena abahnya sudah meninggal. Nah, memberi nama dengan nama Muhammad ini bilhamin min Allah, dengan ilham Allah yang mengilhamkan itu. Nah, ilham itu kan apa tadi? Seperti bersikan kan ya, bisikan ya, yang Allah letakkan pada jiwa seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu ilham. Kalau pada Nabi disebutnya wahyu. Nah, ini dari ilham daripada Allah kepada kakeknya untuk menamakan Muhammad. Ya, ketika ditanya, wahai Abdul Muttalib, tidak ada di kakek-kakekmu keluargamu yang bernama Muhammad. Kenapa menamakan ini cucu dengan Muhammad? Nah, dia katakan, saya berharap dia menjadi orang terpuji di langit dan bumi, mendapat ilham dari Allah. Jadi harapannya itu, liyakuna ala kita sebenarnya ta'ala. Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib supaya sesuai bima sama Allah. Kalau kita ikutkan dalam tasbihnya, samaitu bima sama Allah. Saya beri nama engkau sesuai apa yang Allah kasih kamu nama. Oke, nah, sesuai dengan nama yang Allah. Jadi kalau kasih nama itu ilham ya. Nah, kita sudah tahu bi qabla khalq, memang Allah sudah menamakan dia dengan Muhammad sebelum penciptaan di Al-Fay'an, 2 tahun sebelum penciptaan. Ini sesuai riwayat yang menyebutkan itu, ya, riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Ya, kama qadahu al-Allama Ibnu Hajar, dan disebutkan dalam Sirah Al-Hafidh Al-Ya'muri wa rawaina Abul Qasim As-Suhaili qala la yu'rafu bil Arab, tidak pernah dikenal di bangsa Arab ini man summiya bihadzal ism, yang dinamakan dengan nama ini Muhammad, qablahu sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, illa thalatha, ada 3 orang. Kenapa? Bau, kata para bapaknya ini mengharap, karena ketika dekatnya lahir Nabi SAW itu mulai viral gitu ya, mulai terdengar bahwa akan lahir Nabi akhir zaman ya, dari pendeta-pendeta itu. Nah, ini ada orang Arab yang mendengar itu tentang bahwa akan lahir di Arab. Jadi dia berharap anaknya adalah sebagai Nabi terakhir, sehingga ketika lahir anak laki dia namakan Muhammad. Nah, sampai di situ ya tentang cerita ini, tentang nama Muhammad. Bahkan termasuk usul mengenal Nabi SAW, mengimani Nabi SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, termasuk usul din, termasuk pokok agama, dasar agama, bahkan dasarnya iman. Ya, selain tadi mengimani Allah, mengakui, mengetikatkan bahwa Muhammad SAW abdu wa rasuluh, dia adalah hambanya, utusannya, as-sadiqu fima ja'a bi anillahi ta'ala wa taqaddasa, jujur, benar di dalam semua apa yang dia bawa itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita imani ya. Nanti di sini kita terus membaca nanti tentang pengenalan kepada Rasulullah SAW, di antara namanya ya Muhammadun
dan